Shalom semuanya, saya Ria Jessica Sinaga, saya dari Prodi 2 Teologi. Di sini saya akan membuat tugas video khotbah sebagai persyaratan untuk mengikuti ujian akhir semester dari mata kuliah Homiletika yang dibimbing oleh Bapak Dr. Heri Pasaribu MTH. Sekian dari saya, terima kasih, Shalom. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan bagi setiap pribadi kami. Kami boleh berkumpul, bersatu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan sekarang tiba saatnya kami akan mendengarkan dan membaca dari kebenaran firman Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan boleh bekerja bagi setiap kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan setiap kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, jamah bibir lidah hamba-Mu, supaya hamba-Mu dapat berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Berkati juga jemaat yang mendengarkannya, berikan mereka telinga yang mau dengar-dengaran, hati yang mau sabar, hati yang mau taat, hati yang mau duduk diam untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Jamah setiap kami yang ada di tempat ini Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudari, pertama-tama saya bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan bagi saya. Kita boleh berkumpul, kita boleh bertemu, kita boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan bagi setiap kita yang ada di tempat ini. Dan tiba saatnya kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita yang terdapat dalam Lukas 19 ayat 1-10. Ya, pasti udah tidak asing lagi ya tentang perikop yang ada di Alkitab tersebut, bacaan kita pada hari ini. Ya, apabila sudah mendapatkannya, kita akan membaca saya akan membacakannya untuk saudara-saudari. Lukas 19 ayat 1-10 dengan judul perikop Zakheus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang, apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Demikian bacaan firman Tuhan kita. Di sini saya memberikan perikop Yesus mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di dalam setiap kehidupan kita, seringkali manusia berdosa tidak pantas. Seringkali kita manusia merasa tidak pantas, terlalu berdosa, terlalu jauh. Ya, bahkan kita merasa tidak mungkin lagi bisa berubah. Nah, namun di dalam bacaan kita pada siang hari ini tentang Zakheus, kita boleh belajar bahwa kita memiliki kabar baik. Tidak ada seorang pun yang terlalu jauh untuk dijangkau oleh kasih Yesus. Nah, Zakheus adalah contoh nyata bahwa satu perjumpaan dengan Yesus dapat mengubah seluruh hidup manusia. Hari ini kita mau melihat bagaimana Yesus bekerja dalam hidup seorang pemungut cukai. Kalau sekarang ibaratkan sang pejabat ya. Nah, dia memiliki badan yang pendek, tetap besar dosanya. Namun lebih besar lagi kasih Tuhan
atas dirinya, ya. Di sini kita boleh belajar pertama-tama siapakah Zakheus itu? Zakheus adalah kepala pemungut cukai. Dia kaya, dia dibenci oleh teman-teman, dia dibenci oleh penduduk kota Yeriko. Lalu dia dianggap sebagai pengkhianat bangsa. Nah, di sini masyarakat Yahudi menganggapnya adalah sampah. Dia adalah orang berdosa, dia adalah sang pemeras, dia memeras hasil-hasil masyarakat Yahudi pada saat itu lebih, dia meminta lebih. Namun, di sini kita boleh melihat di dalam bacaan kita pada saat ini kita boleh melihat bahwa tetapi justru orang yang berdosa ini, justru orang yang tidak merasa layak ini, justru orang yang justru orang yang berpikir bahwa dia tidak bisa berubah ini, disitulah Yesus datang, saudara-saudari. Di setiap kekurangan kita, di setiap ketidaklayakan kita, di situ Yesus ada. Makanya kata firman Tuhan, marilah kepadaku semua yang letih lesu, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Nah, di sini Zakheus, di sini selain Zakheus orang yang berdosa, dia sang kepala pemungut cukai, dia orang yang kaya. Selain itu, dia memiliki keberanian, saudara-saudari. Di situ dia berkata bahwa ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Dia memiliki keberanian. Nah, di tengah kekurangan yang dia miliki, dia memiliki keberanian untuk ingin melihat Yesus. Nah, di sini kita dapat belajar bahwa dari segala dosa yang ada di dalam diri Zakheus, bahwa dia ingin mengalami transformasi diri, saudara-saudari. Dia ingin mengalami perubahan pada dirinya. Dia melakukan berbagai banyak cara. Walaupun badannya pendek, dia rela memanjat pohon ara. Dia ingin melihat Tuhan, bagaimanakah Tuhan itu, dan dia ingin mengalami hujan pertobatan. Di sini saya akan membagikan 4 poin. Poin yang pertama ada di ayat 3 dan 4. Zakheus mencari Yesus. Nah, di ayat 3 berkata bahwa ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Nah, walaupun Zakheus kaya, ia merasa ada kekosongan di dalam dirinya, di dalam hatinya. Kaya materi tidak menjamin kaya rohani, saudara-saudari. Ia mencari karena ada kerinduan, ada sesuatu yang hilang, dan ada sesuatu yang ingin diubah di dalam dirinya. Nah, namun Zakheus memiliki banyak hambatan. Secara fisik, dia memiliki badan yang pendek. Secara sosial, dia dibenci banyak orang. Secara rohani, dosanya banyak. Nah, tetapi ia tidak menyerah. Ia rela memanjat pohon ara demi untuk bisa melihat Yesus, demi bisa berjumpa dengan Yesus. Nah, di sini saya akan membagikan ilustrasi sedikit. Bayangkan jika seseorang di daerah pegunungan atau di daerah hutan yang tidak memiliki sinyal sama sekali. Nah, di sini seseorang ini ingin melakukan panggilan video kepada keluarganya yang ada di kota, mungkin yang ada di kampung. Nah, namun sinyal sangat lemah. Ia berjalan ke sana sini, bahkan harus naik ke batu besar, mungkin harus naik ke bukit dulu, hanya untuk demi bisa mendapatkan jaringan supaya bisa melakukan panggilan video kepada keluarganya yang di kampung. Nah, orang itu rela melakukan hal-hal aneh yang berada di luar nalar kita supaya demi tersambung panggilan videonya. Begitu juga dengan Zakheus, saudara-saudari. Ia terlalu banyak hambatan di dalam tubuhnya, di dalam dirinya, di dalam kehidupannya, seperti tadi saya sudah jelaskan, hambatan fisik, hambatan sosial, dan hambatan rohani yang ada tadi saya jelaskan. Tetapi ia tetap berusaha untuk mencari, berusaha untuk memanjat, berusaha melakukan dia melakukan tindakan yang terlihat aneh bagi orang,
orang lain, supaya bisa demi berjumpa dengan Yesus itu sendiri. Begitu juga dengan kita, saudara-saudari. Kita boleh belajar untuk setiap, kita juga boleh belajar jika kita ingin bertemu dengan Tuhan. Kadang kita merasa malu, minder, merasa berdosa, terus ada tekanan dari saudara, teman-teman kita yang lain, kayak hari ini seorang banget sih, kadang gak begitu ya. Namun kita tidak perlu menghiraukan mereka, saudara-saudari. Yang kita perlukan adalah kita harus tetap fokus untuk bertemu dengan Sang Juru Selamat itu. Kita harus fokus bertemu dengan Tuhan, begitu. Nah, di sini Zakheus menunjukkan bahwa ia dengan sungguh-sungguh mencari Tuhan, maka ia akan menemukan Yesus. Nah, di poin kedua kita boleh belajar Yesus mencari Zakheus terlebih dahulu, ada di ayat yang ke-5. Zakheus, segeralah turun sebab aku harus menumpang di rumahmu. Nah, perhatikan kata-katanya, saudara-saudari. Yesus memanggil namanya, berarti Yesus sudah mengenal dia dari sebelumnya. Yesus tahu pribadi Zakheus. Di sini Yesus berkata, aku harus. Itu artinya adalah misi panggilan ilahi untuk Zakheus, bahwa Yesus harus menginap di rumahnya Zakheus. Nah, Yesus ingin menumpang di rumahnya. Sebuah kehormatan besar bagi seorang yang berdosa, bukan? Kalau di zaman sekarang, mungkin jika ibaratkan Zakheus adalah kita, mungkin itu sebuah kehormatan yang besar bagi kita, saudara-saudari. Walaupun ada banyak ketidaklayakan yang ketidaklayakan yang ada di dalam diri kita, yang menurut teman-teman, saudara-saudara yang di samping sekeliling kita, begitu. Nih, Zakheus mencari Yesus, tetapi sesungguhnya Yesuslah yang terlebih dahulu mencari Zakheus. Nah, di dalam bacaan kita pada siang hari ini, tidak ada yang kebetulan di dalam hidup orang percaya. Kita datang ke gereja bukan karena kita baik, tetapi karena Tuhan yang menjemput kita. Tuhan mengenal pribadi kita, amin. Tuhan tahu kita. Tuhan tahu siapa Ria Jessica Sinaga. Tuhan tahu siapa Anda. Tuhan tahu siapa keluarga Anda. Tuhan tahu siapa teman-teman Anda. Tuhan sudah mengenal kita terlebih dahulu, saudara-saudari. Nah, Tuhan mengenal pribadi kita. Tuhan juga tahu masa lalu kita, tetapi Dia memilih untuk tetap mengasihi kita. Yesus tidak menunggu Zakheus berubah baru kemudian diterima. Yesus datang dahulu baru perubahan terjadi. Ilustrasi yang di poin kedua, ibaratkan ada seekor anjing yang hilang, tetapi dia tetap dicari pemiliknya. Nah, misalnya saya ada kehilangan anjing kesayangan saya di kompleks rumah saya. Ia akan berusaha untuk mencari anjing ini. Ia melakukan banyak cara. Salah satunya adalah memasang poster, berkeliling kompleks, bertanya kepada warga sekitar, bahkan kadang mungkin malam-malam keluar untuk mencari anjing menggunakan senter. Nah, di saat kita sudah menemukan anjing itu tersesat, kotor, dan takut. Tetapi pemiliknya terus mencari, bukan menunggu si anjing pulang sendiri. Ketika ditemukan, ia dipeluk, dibawa pulang meskipun bau dan kotor. Begitu pula lah dengan Yesus. Kita sering seperti anjing yang hilang, tersesat oleh dosa, tetapi Yesus tidak menunggu kita bersih. Yesus tidak menunggu kita bersih terlebih dahulu, tetapi Dia sendiri yang datang untuk mencari. Begitu juga dengan Alkitab yang bilang yang tentang 99 ekor domba dan 1 domba yang hilang. Nah, gembala lebih memilih untuk mencari 1 domba yang hilang karena di situlah tugas gembala untuk menyelamatkan domba-domba yang hilang, domba-domba yang sudah berdosa, domba-domba
Ya, itu ibaratkan kita ya saudara-saudari. Begitu juga dengan kita ke gereja bukan karena kita baik, tetapi karena Yesus lebih dahulu mencari dan memanggil nama kita dan membuka jalan. Nah, kita masuk poin yang ketiga. Di poin ketiga, perjumpaan dengan Yesus menghasilkan pertobatan yang luar biasa dan mengalami transformasi diri. Di ayat ke-8 dan ayat ke-9, di sini menjelaskan bahwa Zakheus tidak hanya merasakan damai, ia mengalami perubahan nyata. Perubahan apa yang dialami Zakheus? Yang pertama, hatinya berubah. Dia merasa lebih damai, sukacita, bahagia. Nah, yang kedua, motivasinya berubah. Dari mencuri menjadi pribadi yang memberi. Yang ketiga, tindakannya berubah. Ia mengembalikan 4 kali lipat kepada masyarakat yang ada di sekitar yang pada waktu itu dia memeras mengambil lebih, begitu. Nah, Yesus berkata, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Bukan sekedar perubahan moral, bukan sekedar lebih baik, tetapi keselamatan, perubahan total dari dalam keluar. Pelajaran apa yang bisa kita ambil saudara-saudari? Perjumpaan dengan Yesus selalu menghasilkan perubahan. Takut menjadi damai, serakah menjadi murah hati, kasar menjadi lemah lembut, pendosa menjadi anak Allah. Nah, ilustrasinya begini saudara-saudari. Perjumpaan dengan Yesus menghasilkan pertobatan nyata. Ibaratkan obat antibiotik yang mengubah dari dalam. Ketika seseorang terkena infeksi, dokter akan memberi antibiotik. Obat itu tidak bekerja di luar, tetapi ia masuk ke dalam tubuh, menghancurkan bakteri-bakteri yang ada dan menimbulkan perubahan yang nyata. Gejalanya mulai hilang, tubuh mulai pulih, energi mulai kembali. Nah, pertobatan Zakheus sama seperti antibiotik rohani. Ketika Yesus masuk, perubahan terjadi dari dalam keluar. Nah, seperti saya bilang tadi, yang hatinya sudah lebih damai, merasa sukacita, sifatnya berubah, dari serakah menjadi murah hati, tindakannya berubah, mengembalikan 4 kali lipat lebih besar. Nah, pertemuan dengan Yesus tidak hanya membuat kita merasa lebih baik, tetapi mengubah hidup dan keputusan dan cara kita memperlakukan orang lain. Nah, di sini kita akan melihat poin yang keempat. Pertobatan sejati terlihat dalam tindakan kita. Nah, setelah Zakheus bertemu dengan Yesus, dia tidak hanya berkata, "Aku percaya," tetapi dia membuktikan dengan tindakannya dan perubahan yang nyata. Zakheus berkata bahwa setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Nah, dan sekiranya ada yang kuperas, maka akan kukembalikan 4 kali lebih lipat. Ini bukan suatu perubahan yang kecil, ini radikal, ini nyata, ini bukan sekedar emosi sesaat, tetapi tindakan yang menunjukkan hati yang baru, perubahan yang baru, transformasi yang baru yang dialami Zakheus ketika dia sudah menerima Yesus. Nah, bayangkan jika ada sebuah pohon mangga yang ditanam di halaman. Pemiliknya menyiram setiap hari dan berharap bahwa pohon itu akan berbuah. Namun tahun demi tahun memiliki daun tahun demi tahun dia memiliki daun yang banyak, batangnya tumbuh semakin besar, tetapi ia tidak pernah menghasilkan buah. Sampai suatu saat tetangga berkata, kalau pohon itu sehat, pasti akan muncul buahnya. Kalau tidak ada buah, berarti ada masalah di dalam akarnya atau ada masalah di dalam pohonnya. Begitu juga dengan kehidupan rohani kita. Seseorang bisa tampak menjadi rohani atau menjadi pohon yang bagus dengan cara bahwa dia akan rajin ke gereja, menghafal ayat Alkitab, membaca Alkitab, ikut pelayanan. Jika dia ingin memiliki
perubahan rohani, memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, memiliki koneksi pribadi dengan Tuhan. Tetapi buahnya tidak ada perubahan, tidak ada pertobatan, tidak ada kasih, tidak ada ketaatan. Zakheus tidak seperti itu. Setelah bertemu dengan Yesus, buahnya langsung terlihat bahwa hatinya berubah, tindakannya berubah, hidupnya berdampak bagi orang lain. Nah, buah pertobatan adalah bukti bahwa Yesus sungguh tinggal di dalam hidup seseorang. Zakheus ini diibaratkan juga dengan uang 100.000 yang sudah rusak dan tangan kita yang menyentuh duit itu. Jika kita menemu duit di jalan uang 100.000, mungkin kita akan lipat-lipat, kita akan remas, mungkin kita menemukannya dengan keadaan yang kotor, mungkin ada robekan sedikit. Nah, apakah nilainya berubah, saudara-saudari? Iya, nilainya tidak berubah. Nilainya akan tetap 100.000. Demikian juga pula dengan manusia. Walaupun rusak oleh dosa, walaupun sudah tersakiti, walaupun kita merasa malu, dipandang rendah oleh orang lain, tetapi ini poinnya paling penting. Tetapi di mata Tuhan, kita ini berharga, saudara-saudari. Yesus memungut Zakheus seperti uang yang jatuh ke tanah, bukan untuk dihukum, tetapi untuk apa? Untuk dipulihkan. Zakheus tidak diabaikan, Zakheus tidak ditolak. Zakheus diundang masuk ke dalam kehidupan Yesus. Seperti inilah kasih Allah bekerja bagi kita. Nah, bagaimana dengan aplikasinya bagi setiap kita jemaat Tuhan? Yang pertama itu adalah datang kepada Yesus dengan sungguh-sungguh, dengan apa adanya. Kita tidak perlu memikirkan hal masa lalu kita, seberdosa apa kita dulu, sejauh apa dulu kita daripada Yesus. Maksudnya kita sejauh apa kepada Yesus, pribadi kita dengan Yesus itu bagaimana. Tidak perlu seperti itu, saudara-saudari. Kita datang kepada Yesus dengan hati yang sungguh-sungguh. Seperti tadi di awal saya sudah menjelaskan bahwa marilah kepadaku semua yang letih lesu, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Nah, di dalam Yohanes 6 ayat 37 berkata, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Nah, Zakheus adalah orang yang disingkirkan oleh masyarakat kota Yeriko. Ia dianggap sampah masyarakat, pengkhianat bangsa, dan ahli dalam pemerasan. Tetapi Yesus tidak menolak dia, saudara-saudari. Yesus memanggilnya dengan namanya sendiri. Bahkan Yesus sudah mengenal dia terlebih dahulu. Seakan berkata, aku tahu siapa kamu, aku tahu apa yang kamu lakukan, aku tahu apa dan aku tahu masa lalu kamu. Dan Yesus berkata, aku tetap memilih kamu, aku tetap mengasihi kamu. Ini adalah kabar baik bagi setiap kita. Yesus tidak menunggu kita menjadi sempurna untuk menemui dia, atau Yesus tidak menunggu kita menjadi sempurna baru menerima kita. Nah, Yesus menerima kita apa adanya, saudara-saudari, supaya ia bisa mengubah pribadi kita menjadi apa yang dikehendaki Yesus. Kita tidak perlu menyembunyikan dosa kita dari Tuhan, karena Tuhan itu Allah yang Maha Tahu. Dia tahu segalanya tentang kita. Dia tahu segalanya tentang saya, Ria Jessica Sinaga. Nah, walaupun kadang orang merasa terlalu kotor untuk datang kepada Tuhan, mereka berpikir harus memperbaiki diri dulu. Tetapi firman Tuhan berkata sebaliknya, datang dulu baru dipulihkan. Zakheus bukan berubah dulu baru Yesus datang ke rumahnya. Yesus datang dulu barulah perubahan terjadi. Nah, aplikasi yang kedua bagi setiap kita, jangan biarkan hambatan menghalangi kita mencari Tuhan. Zakheus memiliki hambatan fisik, tubuhnya pendek. Hambatan sosial, dia dibenci masyarakat sekitar. Dan hambatan rohani, dia memiliki dosa, banyak dosa. Dia memiliki ketidaklayakan, maksudnya dia merasa tidak layak. Tetapi apa? Poinnya adalah
Yesus tetap mencari dia. Nah, di dalam Yeremia 29 ayat 13 menjelaskan, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Zakheus memiliki banyak rintangan, saudara-saudari. Seperti bacaan kita tadi, ia pendek, dia berlari dan dia dihalangi banyak orang, ia dibenci, ia merasa tidak layak, dan di sini dia tetap mau berlari dan memanjat pohon. Dia melakukan cara lain yang menurut masyarakat pada saat itu mungkin aneh. Masa pejabat naik ke atas pohon begitu ya, saudara-saudari. Nah, tindakan yang mungkin memalukan untuk orang dewasa. Namun di zaman ini di saat ini hambatan rohani juga banyak. Yang pertama itu ada kesibukan, rasa malas, kecanduan gadget, rasa bersalah karena malu, tekanan teman-teman, dan rasa yang tidak layak. Namun dapat kita belajar bahwa Tuhan menjanjikan bahwa orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan akan berjumpa dengannya. Mari kita meluangkan waktu kita kepada Tuhan, saudara-saudari. Kita lebih lagi membangun koneksi, membangun spiritualitas kita kepada Tuhan. Kita mau menjaga komitmen kita kepada Tuhan untuk tetap setia. Terus kita mau melayani Tuhan, kita mau membaca firman Tuhan. Seperti Zakheus, orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan tidak pernah dikecewakan. Aplikasi yang ketiga adalah izinkan Yesus masuk ke dalam hati kita atau rumah batin kita. Pertobatan dimulai ketika Yesus masuk ke pusat kehidupan kita. Di dalam Wahyu 3:20 berkata, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok." Nah, Yesus tidak hanya memanggil Zakheus, ia berkata, "Aku harus menumpang di rumahmu." Rumah adalah tempat paling nyaman. Rumah adalah tempat pribadi kita. Rumah adalah tempat kita menyimpan rahasia kita. Rumah adalah tempat kita menyimpan hal-hal yang tidak ingin dilihat orang. Rumah adalah tempat hati manusia sebenarnya terlihat. Yesus tidak hanya ingin masuk ke ruang hati kita secara rohani, tetapi kita dapat melihat tempat yang terlihat bersih. Dia juga ingin masuk ke ruang luka, ruang trauma kita, ruang rasa sakit hati kita yang mungkin dulu kita dikhianati, yang mungkin dulu kita dituduh-tuduh, yang mungkin dulu kita difitnah. Nah, Yesus juga mau masuk ke dalam ruang dosa yang kita sembunyikan, saudara-saudari. Ruang hal-hal kelam yang kita simpan. Yesus mengetuk pintu hati kita bukan untuk menghakimi, tetapi untuk memulihkan. Nah, mari jemaat belajar lagi untuk membuka hati kita dan izinkan Yesus untuk masuk sepenuhnya ke dalam hatimu. Izinkan Yesus menjadi teosentris di dalam hatimu. Izinkan Yesus mengambil alih ke seluruh kehidupanmu. Izinkan Yesus untuk memperbaiki karaktermu. Izinkan Yesus untuk memperbaiki dan mengampuni segala dosamu. Nah, Yesus tidak memaksa, tetapi Dia mengetuk. Tergantung bagaimana pribadi kita. Apakah kita mau membukanya? Jawab dalam diri masing-masing. Aplikasi yang keempat adalah pertobatan sejati selalu terlihat dalam tindakan. Pertemuan dengan Yesus tidak hanya mengubah perasaan, tetapi mengubah seluruh hidup kita. Mengubah seluruh hidup Zakheus dalam bacaan kita tadi. Nah, di sini dalam Matius 3:8, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Zakheus tidak berhenti pada kata aku percaya saja, tetapi ia segera melakukan tindakan nyata. Saya sudah jelaskan tadi di
poin-poin yang di atas, dia memberi setengah hartanya, ia mengembalikan 4 kali lipat kepada orang-orang yang pada saat itu dia peras. Nah, ini adalah tindakan yang radikal dari mengorbankan. Pertobatan bukan emosi sesaat, namun adalah pertobatan sejati. Pertobatan sejati adalah mengubah cara berpikir kita, mengubah kebiasaan kita, mengubah hubungan kita dengan Tuhan, mengubah cara kita memakai harta, mengubah cara kita memperlakukan orang lain. Nah, perubahan seperti ini tidak mungkin terjadi karena tekad manusia, hanya mungkin terjadi karena Roh Kudus yang bekerja. Nah, mari jemaat Tuhan nilai pribadi kita masing-masing. Apakah ada buah pertobatan? Apakah ada dosa yang belum ditinggalkan? Apakah ada hubungan yang perlu dipulihkan? Apakah ada harta yang ingin Tuhan pakai? Apakah ada tindakan nyata yang harus dilakukan dalam hari ini, minggu ini, bulan ini? Nah, Yesus tidak hanya ingin masuk ke hati Zakeus, tetapi dia ingin mengubah seluruh hidupnya. Demikian pula dia ingin mengubah hidup kita. Jadi saudara-saudari, jadilah saluran keselamatan bagi orang lain. Yesus berkata ia datang untuk mencari yang hilang. Sebagai jemaat, kita dipanggil untuk sebagai alat perpanjangan tangan Tuhan. Nah, saudara-saudari sebagai penutup khotbah, saudara dan saya, kita dapat belajar bahwa dari kisah Zakeus, kisah tentang anugerah, kisah tentang kasih Tuhan, tentang Tuhan yang mencari manusia yang hilang, dan tentang perubahan yang hanya dapat terjadi ketika seseorang yang mau bertemu Yesus dengan sungguh-sungguh. Zakeus mungkin kecil tubuhnya, tetapi setelah berjumpa dengan Yesus, hidupnya menjadi besar dalam kerajaan Allah. Hari ini Yesus memanggil nama kita. Segeralah turun, aku harus masuk ke dalam rumahmu. Maukah kita membuka pintu hati kita? Maukah kita membiarkan Dia mengubah hidup kita? Maukah kita menjadi saksinya seperti Zakeus? Ya, jawab dalam diri kita masing-masing, jawab dalam hati kita masing-masing. Kiranya biarlah apa yang sudah saya sampaikan boleh menjadi rema bagi setiap kita yang mendengarkannya, dan teruslah menjadi alat perpanjangan Tuhan. Kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kesempatan yang Tuhan boleh berikan. Kami boleh mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Biarlah setiap firman yang sudah disampaikan boleh kami mengerti, boleh kami pahami, bukan hanya sekedar boleh kami mengerti dan memahami, tetapi kami boleh melakukannya, kami boleh mengaplikasikannya di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan Yesus memberkati terus hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus boleh tercurah bagi hamba-Mu dan jemaat Tuhan yang mendengarkannya. Tuhan Yesus memberkati terus apapun yang mereka pekerjakan. Tuhan Yesus memberkati 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Dan apabila Tuhan Yesus mendapatkan mereka sedang sakit, Tuhan Yesus pulihkan, Tuhan Yesus sembuhkan dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, jemaat Tuhan pasti sembuh. Hanya ini doa dan permohonan kami Tuhan. Saudara-saudari, tadahkanlah tanganmu dan arahkanlah hatimu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau Shalom, damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.